Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita berada di tahap new normal. Istilah ini pun multitafsir. Ada orang berkata, "Oh, sudah kembali normal ya." Sepertinya masa ini berarti lebih baik daripada masa PSBB dulu. Ternyata yang terjangkit semakin banyak. Orang kesusahan semakin banyak. Orang tidak bisa menghadap Tuhan, mengikuti misa ibadat sabda semakin lama. Kapan ini berakhir? Kusta penyakit mengerikan. Sekarang sudah ada obatnya, namun tetap mengerikan karena bau luar biasa, meleleh, dan tidak merasa pula bahwa kadang jari itu hilang atau hidung itu hilang, karena memang yang diserang virus itu adalah saraf perasa. Secara sosial, orang kusta dikucilkan karena selain perubahan fisik tadi, juga karena menular. Selain itu juga, faham Yahudi mengatakan bahwa penyakit adalah akibat dosa, dan kusta akibat dosa besar, bahkan kutuk. Maka orang ini, bahasa kuku buat begini, self-distancing, social distancing, religious distancing. Lebih tepat sebenarnya distance from selves, distance from social, distance from religions. Apa maksudnya? Orang ini pada dirinya terpecah. Orang ini harus menyingkirkan dirinya sendiri. Dan orang ini harus disingkirkan dari masyarakat. Dan orang ini juga tersingkir dari keagamaan dan Tuhan karena tidak diizinkan melakukan ibadat dan mendekati Tuhan di rumah ibadat. Lihat betapa mengerikan, berat sekali beban ini. Dan siapapun yang demikian pasti ingin bebas. Si kusta dalam Injil mengatasi batasan-batasan atau distance tadi demi sebuah kesembuhan, demi sebuah pemanusiaannya kembali, demi bisa beribadat lagi menghadap Tuhannya. Dia kuat, dia berdamai pada dirinya. Dia melanggar social distancing tadi dengan mendekati Tuhan. Dengan sebuah kalimat yang sangat sederhana, tapi sangat menantang pula. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Tapi sejujurnya ungkapan ini ungkapan penuh iman. Dia tahu siapa Tuhan itu. Dia seorang yang pasti dapat menyembuhkan, maka dia berkata seperti itu. Dan anggapan itu atau iman itu benar sekali. Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Kuasa. Tahu hati dan harapan si kusta itu. Ucapan lebih singkat dari yang dikatakan si kusta itu pun cukup bagi Yesus, karena dia Maha Tahu. Yesus pun menjawab dengan jauh lebih singkat lagi, "Aku mau, jadilah tahir." Singkat sekali peristiwa itu dan semua berubah menjadi baik. Tidak ada lagi masalah. Karena iman dan sepatah kata. Orang itu pun sudah ditahirkan secara keseluruhan. Hanya perlu memenuhi syarat menghadap iman, melakukan hal sebuah persembahan seperti diaturkan hukum Taurat agar ia dilepaskan dari ikatan yang selama ini membuat dia terpencil. Tidak ada lagi social distancing, tidak ada lagi religious distancing untuknya. Dia sembuh total. Saudara-saudari terkasih, Tuhan dialah jalan keluar persoalan.
Jika kita datang kepadanya dengan iman yang kuat, dengan tambah sepatah kata saja, kita akan sembuh. Tuhan membuktikannya. Dia tidak berubah. Menurut saya Tuhan sekarang daripada waktu dia hidup di sekitar tanah Israel, lebih sibuk dia daripada sekarang menurut saya. Sedangkan waktu di sana dia tidak pernah menolak semua permintaan, apalagi sekarang. Dia menunggu-nunggu kita. Iman dan sepatah kata akan menyembuhkan. Pada situasi pandemi ini, semakin banyak orang seperti kusta dalam Injil yang saya sebut di atas tadi, terpecah dalam dirinya, gundah gulana. Ya, terpecah dengan sesamanya, mau kunjungan keluarga nggak bisa, mau melihat orang tua teman yang meninggal pun penuh pertimbangan, padahal sangat penting untuk si teman itu. Dia nggak bisa dengan agamanya atau dengan teman seimannya, dan juga dengan Tuhannya. Nggak bisa menyambut komuni di beberapa tempat sampai sekarang, padahal sangat dia rindukan. Yesus tentu saja peduli dengan semua ini, dengan orang-orang yang kita sebutkan tadi. Tapi siapa yang beriman dan memohon kepadanya pada situasi itu? Berapa orang? Kan gitu, supaya terjadi mukjizat penyembuhan, supaya corona ini cepat berlalu. Dan untuk kita, apakah kita peduli dengan penderitaan orang-orang yang semua dengan masalah pribadi, dengan masalah dengan sesamanya yang membelenggu itu? Dan sepeduli apa? Bagaimana kita membebaskan orang dari deritanya agar kembali bahagia? Apa yang bisa kita sumbang? Itu pertanyaan. Hanya 2 kata: iman dan permohonan. Jika saudara-saudari kita tidak bisa mengajak orang beriman dan memohon seperti si kusta itu, setidaknya kita mengambil peran itu pada diri kita. Kitalah yang menambahkan iman kita, meneguhkan iman kita, dan memohon kepada Tuhan atas keselamatan masalah-masalah itu tadi. Dan itu saya kira kita lakukan di sini dengan setia perayaan Ekaristi. Dan sekian orang dengan setia ikut di rumah. Bukan hanya untuk dirinya, tapi kita berdoa untuk dunia, untuk keselamatan semua orang. Maka mari beriman saudara-saudara semua. Dan mari jangan enggan memohon kepada Tuhan. Betul bahwa segala penderitaan ini akan berlalu. Namun pertanyaan, apakah ada andil kita di dalamnya? Mari. Amin.